Pada masa Orde Baru, film pengkhianatan G30 SPKI merupakan tontonan wajib setiap tanggal 30 September. Tahukah Anda ada fakta-fakta menarik mengenai film G30S ini? Jangan kemana-mana, simak terus sampai selesai. Sejak ditayangkan tahun 1984, pemerintah Orde Baru mewajibkan setiap semua masyarakat di segala lapisan. Di antaranya pegawai negeri sipil, perusahaan daerah, dan lain sebagainya. Semuanya wajib menonton film ini setiap tanggal 30 September. Selain diputar di layar lebar beberapa kali, film itu akhirnya diputar di TVRI setiap tanggal 30 September pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena wajib tonton, film G30 SPKI terpilih menjadi film yang paling banyak diputar dan ditonton. Survei yang dilakukan majalah Tempo tahun 2002 menunjukkan, setidaknya 97% dari 1.101 siswa yang disurvei telah menyaksikannya dan sekitar 87% menontonnya lebih dari satu kali. Tayangan film terhenti sejak era reformasi, tepatnya tahun 1998, di era Menteri Penerangan Yunus Yosvia. Banyak pihak meragukan kebenaran sejarah dalam film tersebut, termasuk protes dari TNI AU yang merasa terus dipojokkan dalam peristiwa berdarah itu. Film yang diproduseri Nugroho Noto Susanto, Menteri Pendidikan di era Soeharto, dibuat dengan anggaran 800 juta rupiah. Arifin C. Nur, sang sutradara, mengaku menyadur-nyadur catatan sejarah dalam buku berjudul Percobaan Kudeta Gerakan Tanggal 30 September di Indonesia. Kisah-kisah di dalamnya ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Noto Susanto dan investigator Ismail Saleh. Sejak diluncurkan ke layar kaca, film ini langsung dinominasikan dalam ajang Festival Film Indonesia pada 1984. Meski akhirnya, hanya Arifin yang berhasil membawa pulang Piala Citra sebagai penulis skenario terbaik. Pada 1985, masih di Festival Film Indonesia, film pengkhianatan G30 SPKI mendapat penghargaan Piala Antemas untuk kategori film unggulan terlaris tahun 1984 sampai tahun 1985 yang mencapai penonton sebanyak 699.282 orang. Rekor ini bertahan sampai tahun 1995. Film G30 SPKI kian menampilkan sosok Soeharto saat menjadi pangkop Kamtib. Perannya dalam operasi penumpasan PKI di hari-hari kelam setelah tanggal 30 September. Film ini, bahkan sebelum ditayangkan secara resmi, ternyata ditonton dulu oleh Presiden Soeharto dan mereka yang terlibat dalam operasi penumpasan itu. Presiden bahwa saat itu mengatakan film itu dapat menggambarkan kekejaman para pendukung komunis terhadap para jenderal dan rakyat Indonesia. Sekaligus menjadi satu-satunya sumber sejarah yang dipergunakan di tanah air. Sejak diputar terus-menerus, masyarakat dilarang mendiskusikan isi film itu, bahkan di ruang kelas sekalipun. Narasi penulisan sejarah di era itu, menjadikan versi film itu. Film ini, kian menunjukkan warna kekejian setelah adegan demi adegan penuh darah dipertontonkan dalam setiap adegan. Mulai ditembaknya Jenderal Ahmad Yani oleh pasukan Cakrabirawa, hingga darah yang menetes dari tubuh Ade Irma Nasution, juga proses penyiksaan terhadap 4 pahlawan revolusi yang tertangkap hidup-hidup. Salah satu adegannya penyiletan ke wajah salah satu korbannya oleh Gerwani, sebelum dibuang ke sumur tua di lubang buaya. Fakta lainnya, protes dari perwira TNI, salah satunya Marsekal Udara Saleh Basarah yang mewakili TNI Angkatan Udara. Saleh Basarah dan para perwira TNI AU keberatan karena film itu mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI pada peristiwa tanggal 30 September. Basarah adalah Kepala Staf Angkatan Udara pada tahun-tahun 1973 sampai tahun 1977. Saleh meninggal dunia pada tanggal 11 Februari tahun 2010. Penayangan film itu akhirnya dihentikan pada September tahun 1998, 4 bulan setelah Soeharto lengser.